kedua kita juga kedatangan Dr. Christine Wibowo, psikolog, dosen saya sendiri. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Bu Christine? Masih waras. Masih waras. Masih Yakin waras. waras ya, Bu ya, puji Tuhan. Ada waras. Ada waras. Terima kasih, puji Tuhan. Dan Iya, saya setuju sekali dengan Dokter Ina ya Bella, bahwa pandemi ini kemudian membuat kehebohan tadi ya Dok. Iya. Nah, yang lainnya itu ini karena mungkin masyarakat mulai menyadari tentang psikologi, begitu ya Pak Pendeta ya. Jadi betul. sadar gitu, jadi aware. Jadi mereka bagus banget yang datang ke saya itu sekarang sudah bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran. Jadi datang misalnya, oh kemarin saya marah-marah dengan suami, padahal suami nggak ngapa-ngapain atau marah dengan anak. Nah itu mereka sekarang sadar untuk datang ke psikolog. Nah maka ini kemudian jadi mungkin membuat mereka makin menyadari bahwa oh saya punya gangguan ini, dikit-dikit punya gangguan, dikit-dikit kena mental, gitu. Tuh. Sampai kena mental. Sampai ada yang bilang, oh saya kena mental nih, kok dikit-dikit seperti ini. Dan ketika dia curhat di medsos bagi anak-anak muda, itu yang follow atau yang like banyak, Bella. Isu-isu begitu ya malah Itu, banyak oh di-like iya, ya? coba kalau saya itu posting tentang firman Tuhan, tentang ayat Alkitab nggak ada yang follow, langsung yang follow pada ngilang. Tapi begitu saya cerita, saya ini bipolar loh, wah langsung yang follow Langsung banyak. rame Jadi ya? saya makin posting hal-hal seperti itu, jadi membuat orang-orang semakin dikit-dikit sakit, dikit-dikit saya stres ini. Itu justru kebanggaan buat mereka kadang-kadang. Nah itu yang membuat jadi kemudian semakin banyak jumlahnya karena kesadaran masyarakat dan juga karena ya media sosial remaja merasa bahwa ngetren kalau memiliki gangguan gitu. Aneh ini memang, tapi nyata. Tapi ya. nyata, betul banget. Iya, gitu kira-kira yang membuat jadi tambah banyak jumlahnya. Tapi yang justru cemas seperti yang disampaikan Dokter Ina tadi sebetulnya, yang kita bilang pasti banyak orang cemas, ternyata nggak terlalu banyak. Sama lah seperti sebelum pandemi. Cuman sewaktu pandemi semakin dihitung. Nah, sebelum waktu pandemi ini kalau misalnya anak sekolah gitu-gitu, ya cemas karena dulunya potensi cemas. Tapi justru yang muncul baru-baru cemas itu para orang tua memang. Kalau mahasiswa dibilang cemas enggak loh Pak? Enggak ya? Enggak Dok. Karena mereka bilang yang penting apa? Saya tuh stres karena online. Maka kepengen onsite. Alah gombal. Ya. Pengen ketemu dosennya Ya, ya? tapi sekarang Tapi sudah gombal. dibuka onsite. Nggak mau. Tetap aja. 70 orang loh, yang hadir cuma 3. Berarti mereka nggak stres sebetulnya. Kalaupun stres itu stres ya. Di rumah tetap. Iya, di rumah mereka senang. Jadi Atau mungkin sudah karena rutin, Bu. Sudah rutin. rutin Sudah 2 tahun. terbiasa. Jadi nggak Sekolah, apa-apa. Jadi persiapan lagi. males. Jadi sebetulnya bagi kalau anak muda sebetulnya nggak nyampe di stres ya, tapi stres lah. Stres tapi stresnya masih bagus, nggak begitu merusak gitu. Tidak merusak dan mengganggu. Iya. Sesuai topik hari ini, Bu Christine, apa sih sebetulnya kesehatan mental itu, Bu? Waduh ya. Waduh. Kalau kesehatan mental secara umum itu adalah keadaan sejahtera ya, keadaan shalom gitu. Shalom. Keadaan sejahtera baik fisik, mental, jiwa, finansial itu semua optimal. Nggak harus berlebihan, jangan kurang. Jadi pas aja. Seperti yang tadi saya bilang, ada cemas, ada stres, nggak apa-apa. Tapi stresnya itu eustress, jangan distres. Kalau eustress itu membuat kita semakin sejahtera. Misal besok saya ujian, maka hari ini kan saya stres. Tapi stresnya itu menghasilkan sesuatu yang baik karena saya belajar. Maka itu eustress dan itu penting. Itu membuat pekerjaan kita optimal gitu. Jadi itu sejahtera, itu kesehatan mental. Dan tidak harus 100% sehat total, itu nggak perlu. Kadang-kadang ada gangguan sedikit-dikit potensi. Menurut saya cincai lah ya, cincai lah, apa-apa lah. Saya agak-agak dikit-dikit, kadang-kadang halu, ya nggak apa-apa lah itu halunya. Anak-anak remaja ya sebutannya ya, misalnya kadang-kadang cemas itu menurut saya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa niteni kalau basa Jawa atau aware ya. Kapan saya itu muncul halunya. Nah kalau saya bisa niteni kemudian bisa menanggulangi, oke. Misalnya nggak ada apa-apa tapi saya dengar suara ting 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 bakso. Oh berarti sering lapar saya. Oh begitu. Nah, jadi saya jangan dibuat lapar banget gitu kira-kira. Nanti kalau mulai saya denger ya. supaya nggak denger-dengeran gitu. Nah itu
saya niteni, setiap saya kelaparan pasti halunya keluar gitu. Nah, itu akan mengalami gangguan sayanya. Tapi kalau saya bisa niteni, dan saya bisa menanggulangi, oke banget. Itu tetap sehat. Dia bisa menanggulangi terus gitu. Di usia 40, itu dia akan sembuh. Bukan sembuh ya. Gangguannya akan tidak kelihatan. Karena gangguan lawan katanya bukan sembuh ya, jadi nggak mungkin sembuh, tapi gangguan ini makin lama makin tidak kelihatan. Gitu. Jadi seperti burung Raja Wali ya Pak Kris ya. Betul. Burung Raja Wali atau elang itu ya. Ketika usia 40 tahun dia punya beban besar, maka bulu-bulunya harus dirontokin, blok-blok kan sakit gitu. Nah, ketika setelah selesai dia merontokkan bulunya di usia 40, dia akan terbang tinggi terus begitu. Seperti kita punya gangguan nggak apa-apa. Kita niteni, saya tuh suka begini, suka kadang-kadang terganggu seperti ini. Kita nanggulanginya dengan beberapa cara. Jangan lupa tanya ke orang-orang yang kompeten. Betul maka sekali. di usia 40 betul-betul life begins at 40. Sehat. Mantap sekali. Iya. Kesehatan atau masalah kesehatan mental itu sebenarnya penyebabnya apa sih Bu? Atau mungkin faktor-faktornya Wah, apa ini aja? Tadi di off air sudah kita diskusikan yang ya. mana ini ya betul. Dok ya. Jadi dokter sama Pak Kris tadi sudah menyampaikan juga faktornya yang mana. Nah, ini faktornya memang banyak, kita tidak bisa mengatakan satu faktor pasti Betul. menyebabkan gangguan, Betul. ada banyak. Tapi yang cukup dominan itu keturunan. Oke. Maka kalau kita punya pepatah, di dalam apa terdapat apa yang kuat, apa yo? Di dalam tubuh ya, kuat. sana Incorpore ya. sano. Wih. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Yang kuat. kuat. Jadi jiwa nggak mungkin kuat, akan terganggu kalau badannya nggak sehat. Ya. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oke. Seperti di lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Oh iya, tepat itu penting itu. Jadi banyak faktor. Beberapa kriteria memang. Betul. Jadi mungkin salah satu gangguan kepribadian gitu ya Dok. Ada yang 7 kriteria. Nah, baru bisa dibilang narsisistik. Misal nih, narsisistik kan seneng anak-anak muda. Iya, disebut narsis. narsis nih aku ya kan? gitu bilangnya. Foto, posting, narsis. Nah, Ya. padahal untuk menjadi seseorang yang narsisistik itu butuh 7 kriteria. Ini misal nih, saya nggak hafal sih ya. Iya. Nah, 7 kriteria itu minimal orang punya 5 ciri. Jadi nggak bisa kalau dia cirinya foto terus kemudian posting sudah narsisistik, nggak bisa. Betul. Maka ini pesan untuk pada kita semua, jangan cepat-cepat mendiagnosis orang Betul. atau diri sendiri hanya dengan satu kriteria. Nah, ini pelajaran buat kita para orang tua yang memiliki putra-putri atau yang pokoknya membimbing. Itu kita kalau ngobrol sama anak-anak itu harus itu loh, seperti Bu Tejo itu loh Bu Kak Bella. Mbok dadi wong ki sing rada solutif ngono lho. Oh iya, solutif, Gitu. betul. Seperti yang pernah saya sampaikan di bulan keluarga yang kapan tahun lalu lah, mungkin bertahun-tahun yang lalu saya pernah bilang, kita kalau menyampaikan ke anak itu harus solusi, responsif. Jangan berhenti di dogma. Dogma itu ya dan amin betul banget ya. Yes. Betul, itu pasti harus. Tetapi kalau untuk anak-anak itu kita perlu nambahin ya dokter ya, nambahin solusinya. Jadi jangan takut loh ya berdiri ke toilet sendiri. Kan Tuhan beserta kita. Lah itu saya percaya ya dan amin. Tapi supaya nggak takutnya itu orang tua harus memberikan solusi. Caranya gimana? Dinyalakan lampunya, manggil papa atau mama gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar dogma Tuhan beserta Betul. kita, karena khawatirnya ketika remaja dan anak ini tetap takut, dia merasa bahwa Tuhan tidak beserta dia. Oke. Ya, itu dia. Ini berbahaya. Bukan malah ditantang ya, Bu Christine ya. Jadi, betul. kamu takut gelap, ayo disodorin masuk Uji gelap nyali gitu ya. Coba kita mau lihat Tuhan beserta kamu enggak? Pas dia gagal, dibilangnya nggak Nah, percaya oke. Tuhan Itu, gitu. Nah, betul. Oke. Ketika dia gagal itulah yang saya khawatir. lalu solusinya kadang suka sederhana, baca kitab suci doa tiap hari gitu kan. Baca kitab suci, Doa tiap hari. Padahal orang tuanya yang menyebabkan, misalkan contohnya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah dia dibuat lebih percaya diri begitu. Dengan cara apa? Fokus pada prestasi. Itu shortcutnya, Ya, gampangnya betul. gitu. Jadi kamu punyalah prestasi satu aja. Yang disebut dengan waras tidak harus 100% bebas dari gangguan. Bahkan seringkali gangguan kita akan menjadi kenangan bagi orang-orang terdekat kita. Yang penting kita aware, niteni, kapan kita mengalami gangguan, itu menurut saya sudah oke banget. Nanti dalam perjalanan kita gangguan-gangguan itu akan semakin
lenyap. Dan jangan lupa tadi penutupnya saya setuju sekali bahwa saat kita bisa mencintai orang, itulah sehat waras yang paling hakiki.